Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama kalinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan nikmatnya jualah sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berupa belajar dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu matkul perbandingan mazhab. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi yang bertemakan dengan produk hukum dan argumentasi al-mazahib atau al-mazahib mengenai tentang ibadah. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang perbandingan mazhab, yaitu mengenai ibadah salah satunya. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan mazhab mengenai taharah. Nah, di sini saya ambil 4 mazhab, ada Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan juga Imam Syafi'i. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu menurut mazhab Imam Hanafi mengenai wudu. Adapun rukun wudhu menurut Imam Hanafi ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi ada 4 rukun wudhu menurut mazhab Imam Hanafi. Yang pertama itu membasuh wajah, membasuh muka. Nah, itu yang pertama. Adapun batasan membasuh wajah menurut mazhab Hanafi ini, batasannya itu adalah sampai sini. Sampai seluruh wajah, sampai ke batas akhir tumbuh rambut kepala ini. Sampai sini semua hingga ujung dagu. Nah, ini adalah batasan membasuh wajah menurut mazhab Hanafi. Itu yang rukun yang pertama, itu membasuh wajah, tidak niat. Tidak ada niat, langsung membasuh wajah. Itu. Yang kedua itu membasuh kedua tangan. Biasa sampai ke siku-siku. Tuh. Yang ketiga itu membasuh 1/4 rambut. Jadi membasuh 1/4 rambut. Nah, tuh menurut Imam Hanafi itu bagian ketiga itu membasuh 1/4 rambut kepala. Yang terakhir, yang keempat itu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu jadi cuma ada 4. Kemudian mazhab yang kedua itu mazhab Imam Maliki. Adapun rukun wudhu menurut Imam Maliki ini terbagi menjadi 7. Wah, banyak. Yang pertama itu ada niat, bunyi niatnya itu seperti biasa nawaitul wudu'a ilal akhir. Itu bunyi niatnya. Yang kedua itu membasuh muka. Nah, adapun batasan membasuh muka menurut Imam Maliki ini sama seperti Imam Hanafi tadi, sampai terakhir tumbuhnya rambut di sini sampai ke ujung dagu. Itu batasannya. Yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang ketiga. Yang keempat itu adalah membasuh seluruh tubuh. Jadi di sini terdapat perbedaan menurut Imam Maliki dengan Imam Hanafi tadi. Kalau Imam Hanafi 1/4, namun Imam Maliki itu seluruh tubuh. Jadi dari sini sampai ke belakang ini harus basah semua menurut Imam Maliki. Nah, itu. Yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu yang kelima. Baiklah, adapun yang keenam menurut Imam Maliki ini adalah muwalat. Nah, muwalat. Adapun yang ketujuh itu adalah mengurut. Artinya mengurut di sini adalah mengulang-ulang dari awal hingga akhir secara rapi di sela-sela jari, itu mengurut namanya. Nah, baiklah. Mazhab yang ketiga yaitu menurut mazhab Hambali. Yang pertama tadi Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Hambali. Adapun rukun wudhu menurut mazhab Hambali ini yaitu terbagi menjadi 6 bagian.
Yang pertama itu niat, sama seperti nawaitul wudu ilal akhir. Yang kedua itu membasuh muka. Adapun batasan menurut Imam Hambali ini sama halnya dengan Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Itu sampai ke sini, membasuh muka sampai ke sini dan juga sampai ujung dagu. Yang kedua, yang ketiga itu membasuh tangan sampai kedua siku-siku. Yang keempat itu membasuh seluruh tubuh beserta kuping. Wah, jadi ini terdapat perbedaan menurut Imam Hambali. Yang tadinya Imam Maliki kalau membasuhnya hanya 1/4 rambut, Imam Maliki seluruh rambut saja dari sini sampai belakang. Namun dapat perbedaan dengan Imam Hambali itu seluruh rambut beserta kupingnya harus dibasuh juga. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Kemudian yang keenam itu adalah mualat. Nah, yang keenam mualat. Jadi mualat ini apa, Pak? Mualat itu adalah sepakat menurut 4 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Imam Hanafi. Itu mualat ini adalah sunnah dan makruh apabila ditinggalkan. Baiklah, adapun mazhab yang terakhir itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan ataupun pendapat Imam Syafi'i, rukun wudu itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah niat, yaitu nawaitul wudu ali raf'il hadasi ilal akhir. Yang kedua itu membasuh muka. Jadi di membasuh muka menurut Imam Syafi'i itu terdapat perbedaan. Membasuh mukanya seluruh tubuh sampai ke rambut sebagian sini, sampai terakhir tumbuhnya rambut di muka ini, dan sampai di bawah dagu sini. Ini dapat perbedaan dengan 3 mazhab di atas. Yang 3 mazhab tadi sepakat hanya sampai dagu, ujung dagu saja. Namun Imam Syafi'i itu juga harus dibasuh sampai bawah dagu. Kemudian yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini sama. Kemudian yang keempat itu adalah membasuh sebagian rambut. Nah, ini terdapat perbedaan menurut Imam Syafi'i dari imam 3 mazhab tadi. Kalau imam yang pertama, Imam Hanafi tadi itu hanya 1/4 rambut. Kalau Imam Maliki seluruh rambut dari depan sampai belakang. Kalau Imam Hambali itu seluruh rambut dari depan belakang juga harus membasuh kuping. Namun kalau Imam Syafi'i hanya sebagian rambut saja. Bahkan 3 helai rambut saja yang menyentuh air, maka sholatnya dikatakan sah. Itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki sampai 2 mata kaki. Nah, yang terakhir itu adalah tertib. Baik. Mudah-mudahan apa yang mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan mazhab mengenai taharah, yaitu menurut 4 mazhab. Di sini saya simpulkan sedikit bahwa terdapat beberapa perbedaan menurut imam 4 mazhab ini mengenai membasuh muka, membasuh kepala, rambut kepala. Nah, itu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.